Assalamualaikum, halo sahabat hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Ketemu lagi bareng Kak Gara di channel Anggara PM. Dan kali ini kita bakal masuk ke materi yang seru banget, yaitu bab 1, mengenalkan produk pangan lokal Indonesia. Sebelum kita mulai, coba deh kalian lihat dulu gambar ini. Ada sagu, ada singkong, ada jagung, ada ubi jalar. Nah, sekarang Kak Gara mau tanya dulu nih ke kalian sebagai pemantik supaya otak kita mulai panas. Pertanyaan pemantik pertama. Kenapa sih produk pangan lokal Indonesia itu kurang dikenal dan kurang dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri? Padahal Indonesia ini negara yang kaya banget sumber pangannya. Coba jujur deh, dari kalian semua yang nonton video ini, siapa yang seminggu terakhir makan nasi setiap hari, tapi belum pernah sekalipun makan olahan sagu atau ubi jalar sebagai makanan pokok? Pasti banyak kan? Nah, ini fenomena menarik yang justru jadi bahan diskusi kita hari ini. Ada juga beberapa pertanyaan tambahan yang akan kita jawab sepanjang video ini. Yang pertama, apakah jenis-jenis pangan lokal itu sebenarnya sudah dikenal masyarakat Indonesia atau belum? Apa saja sih pangan lokal yang bisa jadi sumber karbohidrat selain beras? Kira-kira gimana caranya kita meyakinkan orang lain kalau pangan lokal itu layak dikonsumsi, bahkan go internasional? Dan gimana cara mempromosikannya supaya masyarakat dunia juga ikut kenal dan suka? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bakal terjawab pelan-pelan sepanjang video ini. Karena topik besar kita hari ini sebenarnya ada dua, yaitu teks argumentasi dan teks persuasi. Di teks argumentasi, kita belajar caranya menyampaikan pendapat dengan bukti yang kuat. Nah, di teks persuasi, kita belajar caranya membujuk atau meyakinkan orang lain lewat media seperti poster. Dan di ujung video ini, kalian bakal tahu caranya bikin poster promosi pangan lokal sendiri. Oke, biar makin jelas, ini dia roadmap belajar kita hari ini. Ada 6 bagian besar. A. Membaca kritis teks argumentasi. B. Menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi. C. Menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. D. Menulis teks argumentasi. E. Memahami teks persuasi berupa poster. Dan F. Proyek membuat poster. Video ini agak panjang, sekitar 1 jam lebih, jadi Kak Gara saranin siapin cemilan, air minum, catatan, sama pulpen. Kalau perlu, nonton sambil di-pause tiap kali ada bagian yang mau dicatat. Yuk, langsung aja kita gas ke bagian A. Bagian A, membaca kritis teks argumentasi. Oke, kita mulai dari bagian A dulu. Tujuan kita di bagian ini adalah supaya kalian bisa membaca teks argumentasi, terus bisa menemukan ide pokok dan ide penjelasnya. Dan yang paling penting, bisa memberikan tanggapan kritis. Jadi bukan cuma baca terus manggut-manggut doang, tapi harus bisa mikir, ini bener nggak sih? Argumennya kuat nggak sih? Apa itu teks argumentasi? Jadi gini sahabat hebat, teks argumentasi itu adalah jenis teks yang isinya penulis menyampaikan pendapat atau gagasan tentang suatu masalah, dan pendapat itu didukung sama alasan, bukti, atau data, supaya pembaca jadi yakin dan setuju sama pendapat itu. Bedanya sama teks lain, di teks argumentasi ini penulis benar-benar berusaha meyakinkan lewat logika dan fakta, bukan cuma cerita atau curhat doang. Contoh gampangnya gini deh, kalau kalian bilang ke orang tua, "Bunda, aku pengen HP baru," itu baru sekadar permintaan. Tapi kalau kalian bilang, "Bunda, aku butuh HP baru karena HP lama kameranya udah rusak buat ngerjain tugas fotografi, terus penyimpanannya udah penuh sampai nggak bisa install aplikasi belajar." Nah, itu baru mulai berbentuk argumentasi, karena ada alasan dan buktinya. Nah, teks argumentasi itu prinsipnya sama, cuma dikembangkan jadi tulisan yang lebih panjang dan sistematis. Contoh teks, ketahanan pangan lokal. Nah, di buku kalian ada contoh teks argumentasi judulnya Ketahanan Pangan Lokal. Ini aslinya tajuk rencana dari Harian Kompas tahun 2019. Coba Kak Gara jelasin garis besar isinya ya, biar kalian yang belum sempat baca detail juga paham gambarannya. Jadi, teks ini membahas bahwa ketahanan pangan Indonesia itu sebenarnya bisa lebih kuat dan berkelanjutan kalau kita membangunnya dari sumber daya lokal, bukan cuma mengandalkan beras. Nah, penulis mengambil contoh sagu sebagai salah satu potensi besar yang belum tergarap maksimal. Indonesia itu punya hutan sagu terluas di dunia loh, kebanyakan di Papua dan Papua Barat, tapi sayangnya perhatian ke sagu ini masih minim banget. Terus di teks itu juga diceritain,
ada upaya nyata dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua bareng Dinas Ketahanan Pangan Papua yang bikin kelompok kampung penghasil sagu pakai alat pengolahan buatan dosen dari Universitas Cendrawasih. Hasilnya, produksi sagu naik, pendapatan warga juga ikut naik. Di bagian akhir, penulis menegaskan bahwa sumber pangan lokal itu lebih ramah lingkungan karena jejak karbonnya lebih kecil dan mengajak pemerintah serta masyarakat buat mulai memetakan ulang potensi pangan lokal di daerah masing-masing. Nah, pas kalian baca teks kayak gini, caranya gimana sih biar bisa membaca kritis? Ini tipsnya. 1. Baca dulu keseluruhan teks tanpa buru-buru menyimpulkan. Pahami dulu alurnya dari awal sampai akhir. 2. Cari kalimat utama di tiap paragraf. Biasanya ini yang memuat inti gagasan si penulis. 3. Perhatikan bukti pendukung yang dipakai penulis. Apakah berupa data, angka, contoh kasus, atau kutipan dari sumber lain. Nah, baru setelah itu, kasih tanggapan kritis. Misalnya, apakah datanya masih relevan? Apakah argumennya masuk akal? Ataukah ada sisi lain yang belum dibahas penulis? Contoh tanggapan kritis buat teks ketahanan pangan lokal tadi, misalnya gini. Penulis sudah memberi contoh konkret soal sagu di Papua, tapi belum menjelaskan bagaimana caranya kalau program ini mau diterapkan di daerah yang nggak punya sagu, misalnya di Jawa, yang lebih cocok sama singkong atau jagung. Nah, itu contoh tanggapan kritis yang bagus, karena kalian nggak cuma nerima mentah-mentah, tapi ikut mikir lebih jauh. Latihan kosakata. Di buku kalian juga ada latihan kosakata dari teks tadi. Kak Gara jelasin satu-satu ya, biar makin nempel di kepala. Basis artinya dasar, asas atau pokok utama dari sesuatu. Contoh kalimat baru. Program pengembangan desa itu punya basis yang kuat karena melibatkan warga sejak awal perencanaan. Komoditas artinya barang dagangan atau benda niaga yang punya nilai jual. Contoh, kopi menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia ke berbagai negara. Replikasi artinya pengulangan atau penerapan ulang suatu cara di tempat lain. Contoh, keberhasilan program bank sampah di kampung itu layak direplikasi ke wilayah lain. Rasional artinya sesuai akal sehat. Masuk akal bisa difikirkan secara logis. Contoh, keputusan untuk menabung sebagian gaji setiap bulan adalah langkah yang rasional. Adaptasi artinya penyesuaian diri terhadap kondisi baru atau lingkungan baru. Contoh, hewan kutub melakukan adaptasi dengan menumbuhkan bulu tebal saat musim dingin. Hayati artinya berkaitan dengan makhluk hidup atau kehidupan biologis. Contoh, hutan hujan tropis menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa beragam. Nah, buat kalian yang nonton di rumah, coba deh pause video ini sebentar, terus bikin satu kalimat sendiri pakai salah satu kata di atas. Tulis di kolom komentar juga boleh, biar Kak Gara bisa cek jawaban kalian. Bagian B, menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi. Oke, lanjut ke bagian B ya. Di bagian ini, kita bakal fokus banget ke satu skill penting. Cara menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah paragraf. Plus, kita juga bakal belajar tentang pola pengembangan paragraf, yaitu deduksi dan induksi. Ini penting banget karena skill ini bakal kepake terus, baik pas kalian baca teks bacaan, ngerjain soal ujian, sampai pas nulis esai kuliah nanti. Apa itu ide pokok? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Sedangkan pokok artinya pusat atau inti. Jadi, kalau digabung, ide pokok adalah gagasan utama atau inti pikiran dari sebuah paragraf. Nah, aturan pentingnya, setiap paragraf itu cuma boleh punya satu ide pokok. Dan ide pokok itu biasanya dituangkan dalam satu kalimat yang disebut kalimat utama atau kalimat topik. Nah, ide pokok itu kemudian dijelaskan lebih detail lewat kalimat-kalimat lain yang disebut ide penjelas atau kalimat penjelas. Bayangin gini sahabat hebat, ide pokok itu ibarat judul berita di headline koran. Terus, ide-ide penjelas itu ibarat isi beritanya yang menjelaskan detail dari headline tadi. Siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana. Jadi, kalimat penjelas itu fungsinya membedah lebih dalam apa yang sudah disampaikan di kalimat utama.
Contoh teks, diversifikasi untuk ketahanan pangan. Di buku kalian ada contoh teks lain, judulnya Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan, dari editorial Media Indonesia tahun 2020. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Paragraf pertama teks ini intinya bicara soal betapa pentingnya ketahanan pangan diperkuat, karena masyarakat Indonesia itu terlalu bergantung sama beras sebagai sumber karbohidrat utama. Nah, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Sisanya, soal data konsumsi beras 94,9 kg per kapita per tahun, itu semua ide penjelas yang mendukung kalimat utama tadi. Paragraf kedua bercerita soal sejarah, di mana dulu di tahun 1954, proporsi konsumsi beras cuma 53,5%, dan sisanya diisi ubi kayu, jagung, kentang. Tapi begitu masuk era Orde Baru, konsumsi beras justru makin dominan, sampai 81,1%. Ide pokoknya kira-kira perubahan pola konsumsi pangan dari beragam menjadi seragam beras, seiring perjalanan waktu. Nah, paragraf-paragraf selanjutnya membahas soal upaya pemerintah lewat gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian, ajakan ke kepala daerah sampai target menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg jadi 85 kg per kapita di tahun 2024. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya gampang kalau udah ngerti triknya. Ada dua pola pengembangan paragraf yang wajib kalian kuasai, pola deduksi dan induksi. Nah, pola deduksi itu ketika kalimat utama ada di awal paragraf, baru diikuti kalimat-kalimat penjelas. Jadi alurnya, umum dulu, baru khusus. Contoh dari buku kalian, Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Ini kalimat utamanya, ada di depan. Baru setelah itu dijelaskan soal kebutuhan pangan 270 juta penduduk, peran petani, sampai tugas pemerintah membantu petani. Bayangin, pola deduksi ini kayak kalian lagi cerita ke temen. Aku hari ini capek banget. Ini kalimat utama, di depan. Baru abis itu, kalian jelasin. Soalnya tadi pagi lari 5K, terus siangnya ada rapat organisasi. Sorenya masih harus ngerjain tugas kelompok. Nah, itu contoh pola deduksi dalam obrolan sehari-hari. Kedua, pola induksi. Kebalikannya, pola induksi itu kalimat penjelas duluan di awal, kalimat utama muncul di akhir paragraf. Jadi alurnya, khusus dulu, baru disimpulkan jadi umum. Contoh dari buku kalian, paragraf soal sagu. Diceritain dulu proses panjang bikin tepung sagu, mulai dari milih pohon usia 8-10 tahun, ditebang, diparut, direndam, sampai jadi tepung, dan baru di kalimat terakhir muncul semacam simpulan, bahwa itulah proses panjang dari sebatang pohon sagu sampai jadi bahan pangan siap olah. Kalau pola deduksi tadi ibarat, aku capek karena A, B, C. Pola induksi itu kebalikannya. Tadi pagi lari 5K, siang rapat, sore ngerjain tugas kelompok. Jadi wajar aja kalau aku capek banget hari ini. Nah, simpulannya ada di paling akhir. Gampang diingat kan? Deduksi sama dengan umum ke khusus, kalimat utama di depan. Induksi sama dengan khusus ke umum, kalimat utama di belakang. Latihan benar salah dan identifikasi pola. Di buku kalian juga ada latihan benar salah. Kak Gara kasih bocoran cara jawabnya. Pernyataan dalam satu paragraf boleh ada dua ide pokok, itu salah, karena aturannya satu paragraf cuma satu ide pokok. Pernyataan pola deduksi dimulai dari pernyataan umum, diakhiri pernyataan khusus, itu benar. Pernyataan pola induktif dimulai dari pernyataan khusus, diakhiri pernyataan umum, itu juga benar. Terus ada juga latihan mengidentifikasi 4 paragraf, soal lahan sawah, buah lokal versus impor, gerakan cinta produk dalam negeri, dan ketela ungu ekspor ke Jepang. Kalian diminta menentukan mana yang pola deduksi, mana yang induksi. Caranya gampang, cari dulu di mana letak kalimat yang paling menyimpulkan atau paling umum. Kalau di depan berarti deduksi, kalau di belakang berarti induksi. Bagian C, menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut Kak Gara seru banget buat dipraktekkan sehari-hari, yaitu membedakan fakta dan opini. Ini penting banget loh, apalagi zaman sekarang banyak banget informasi berseliweran di media sosial. Dan seringkali orang susah membedakan mana yang fakta, mana yang cuma opini atau bahkan hoax. Definisi fakta. Menurut KBBI, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Sering juga disebut kenyataan.
Fakta ini bisa diperoleh lewat pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa tertentu. Jadi, kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung informasi yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya, biasanya lewat data, angka, atau catatan resmi. Contoh kalimat fakta dari buku kalian. 1. Salah satu daerah penghasil beras terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. 2. Sekitar 70% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai sumber makanan pokok. 3. Sagu dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Papua dan sebagian Maluku. Ciri-ciri kalimat fakta itu biasanya punya data yang akurat, waktu, tanggal, tempat, angka statistik, bisa dibuktikan lewat pengamatan atau dokumen, dan menceritakan peristiwa yang sedang, sudah, atau pernah terjadi. Definisi opini. Nah, kebalikannya, opini menurut KBBI punya 3 makna: pendapat, pikiran, dan pendirian. Jadi, opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena belum ada bukti kebenarannya secara pasti. Opini itu sifatnya subjektif, bisa beda-beda tergantung siapa yang ngomong. Contoh kalimat opini dari buku kalian. 1. Dengan pengembangan yang optimal, sagu berpotensi menggantikan beras sebagai makanan pokok di Indonesia. 2. Tren konsumsi umbi ungu sebagai makanan pokok pengganti nasi mulai berkembang di kalangan sebagian warga negara Jepang. 3. Di masa depan, dengan strategi yang tepat, Indonesia mungkin dapat mengekspor umbi ke beberapa negara di Eropa. Nah, perhatikan deh, kata-kata kayak berpotensi, mulai berkembang, mungkin. Nah, kata-kata semacam itu biasanya jadi penanda kalau kalimatnya adalah opini, bukan fakta. Kata penanda opini lainnya yang sering muncul itu misalnya sepertinya, seharusnya, sebaiknya, diduga, kemungkinan besar. Contoh teks, pangan yang mandiri. Di buku kalian ada teks judulnya Pangan yang Mandiri dari kompas.id tahun 2024. Ini teks yang banyak banget mengandung data statistik, jadi cocok banget buat latihan bedain fakta opini. Isinya membahas bahwa Indonesia adalah konsumen beras terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Bangladesh. Rata-rata konsumsi beras Indonesia itu 35,367 juta ton per tahun 2020-2021 sampai 2022-2023. Sementara produksinya cuma 34,36 juta ton, jadi ada gap yang bikin Indonesia harus impor. Terus dibahas juga soal produksi gabah yang masih terpusat di Jawa dan Sumatera, biaya transportasi logistik ke daerah lain, sampai kebijakan pemerintah soal stabilisasi harga dan cadangan beras. Di bagian akhir, teks ini mengaitkan semuanya dengan konsep kemandirian pangan yang didefinisikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, coba kita tes. Kalimat ketergantungan Indonesia atas beras kadang tak sebanding dengan produksi di dalam negeri. Ini termasuk fakta, karena ini pengamatan objektif berdasarkan data produksi versus konsumsi. Tapi kalimat terus-menerus mengandalkan impor dapat menghambat tercapainya kemandirian pangan. Nah, ini opini, karena ini penilaian atau prediksi penulis, bukan data yang sudah pasti terjadi. Tabel ciri fakta versus opini. Biar makin gampang diingat, Kak Gara bikinin rangkumannya ya. Ciri, sifat, kalimat fakta objektif, kalimat opini subjektif. Bisa dibuktikan? Kalimat fakta bisa lewat data atau dokumen. Kalimat opini belum tentu bisa. Data pendukung, kalimat fakta, angka, tanggal, tempat, kejadian nyata. Kalimat opini, pendapat, saran, perkiraan. Kata penanda, kalimat fakta biasanya tanpa kata perkiraan. Kalimat opini, mungkin, sepertinya, seharusnya, bisa jadi. Waktu kejadian, kalimat fakta, sudah atau sedang terjadi. Kalimat opini, belum pasti terjadi, prediksi masa depan. Nah, tips praktis dari Kak Gara, kalau kalian baca berita atau status di media sosial, coba deh biasakan tanya ke diri sendiri, ini beneran udah kejadian dan bisa dibuktikan? Atau ini cuma pendapat orang yang nulis ya? Kebiasaan kecil ini bakal bikin kalian jadi pembaca yang jauh lebih kritis dan gak gampang termakan informasi yang menyesatkan. Bagian D, menulis teks argumentasi.
Sekarang saatnya kita naik level. Dari yang tadinya cuma membaca dan menganalisis, sekarang kita belajar menulis teks argumentasi sendiri. Di bagian ini, kalian bakal belajar soal kohesi, koherensi, konjungsi, sampai struktur lengkap menulis teks argumentasi yang baik. Kohesi dan koherensi. Supaya tulisan kita itu enak dibaca dan nggak lompat-lompat nggak jelas, ada dua hal penting yang harus diperhatikan, kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar kata, frasa, atau kalimat dalam sebuah paragraf. Kohesi ini bisa diwujudkan lewat pengacuan, misalnya pakai kata ganti itu, tersebut, substitusi, pengulangan kata kunci, penggunaan konjungsi, sinonim, dan antonim. Koherensi adalah kepaduan makna antar gagasan dalam paragraf. Jadi, antar kalimat itu harus nyambung secara logika dan makna, bukan cuma nyambung secara kata-kata doang. Biar makin jelas, Kak Gara kasih contoh perbandingan dua teks dari buku kalian. Teks 1 tidak kohesif dan tidak koheren. Paragraf ini menceritakan soal masyarakat Papua dan Maluku yang sudah lama mengkonsumsi sagu. Tapi di tengah-tengah paragraf, tiba-tiba kalimatnya lompat ke kalimat umum soal makanan pokok itu tanpa pengulangan kata sagu yang jelas, sehingga hubungan antar kalimatnya jadi kurang nyambung dan agak membingungkan pembaca. Teks 2, kohesif dan koheren. Paragraf ini juga menceritakan soal sagu di Papua dan Maluku, tapi kata sagu diulang secara konsisten di hampir setiap kalimat, sehingga jelas fokus pembahasannya. Di akhir paragraf, ada kata penghubung oleh karena itu yang menyambungkan kesimpulan dengan alasan-alasan sebelumnya, sehingga alur logikanya jadi runtut dan gampang diikuti pembaca. Nah, dari perbandingan ini, kelihatan jelas bedanya kan? Teks yang kohesif dan koheren itu punya benang merah yang jelas dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, plus dilengkapi kata penghubung yang tepat. Tabel konjungsi dalam bahasa Indonesia. Nah, konjungsi atau kata penghubung ini jadi salah satu kunci penting biar tulisan kita koheren. Yuk kita bahas satu-satu jenisnya beserta contohnya. 1. Urutan waktu. Contoh konjungsi setelah itu, sebelum itu, kemudian, akhirnya. Contoh kalimat, petani mengumpulkan gabah dari sawah. Setelah itu, gabah dijemur di bawah terik matahari. 2. Pilihan. Konjungsinya cuma atau. Contoh, kalian bisa mengkonsumsi nasi atau mengganti dengan singkong sebagai sumber karbohidrat. 3. Pertentangan. Contoh, sedangkan, meskipun demikian, akan tetapi, namun. Contoh, produksi beras cukup tinggi, akan tetapi kebutuhan masyarakat jauh lebih besar. 4. Keserasian atau kesesuaian. Konjungsinya demikian juga. Contoh, petani di Jawa mulai menanam jagung sebagai alternatif pangan. Demikian juga petani di Sulawesi yang mulai melirik singkong. 5. Ketidakserasian. Konjungsinya padahal. Contoh, banyak orang enggan makan sagu, padahal kandungan gizinya tidak kalah dari beras. 6. Tambahan. Contoh, pula, juga, selain itu, di samping itu. Contoh, sagu kaya karbohidrat. Selain itu, sagu juga rendah gluten sehingga cocok untuk yang alergi gandum. 7. Perbandingan. Contoh sama halnya, seperti, sejalan dengan itu. Contoh, sama halnya dengan Papua, Maluku juga punya potensi besar dalam produksi sagu. 8. Sebab akibat. Konjungsinya akibatnya. Contoh, masyarakat terus beralih ke beras. Akibatnya, produksi pangan lokal jadi kurang diperhatikan. 9. Kesimpulan. Contoh, jadi. Sagu punya potensi besar, mudah dibudidayakan, dan ramah lingkungan. Jadi, sudah saatnya kita mulai melirik sagu sebagai alternatif pangan pokok. Tips dari Kak Gara, kalau kalian lagi nulis esai atau teks argumentasi, coba deh sengaja selipkan minimal 1-2 jenis konjungsi ini di setiap paragraf. Dijamin tulisan kalian bakal kelihatan jauh lebih matang dan terstruktur. Nah, sekarang bagian prakteknya. Sesuai buku kalian, ada proyek menulis teks argumentasi individu dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras. Ini aturan mainnya. Pertama, dikerjakan secara individu, bukan kelompok. Kedua,
kalian boleh cari referensi tambahan dari internet, buku, majalah, atau koran buat dapetin data pendukung yang bikin opini kalian makin kuat. Ketiga, tulisan harus terdiri dari 5 paragraf, minimal 7 kalimat per paragraf. Dengan struktur, paragraf 1, pendahuluan, perkenalkan topik dan gambaran umum, paragraf 2-4, isi, bahas argumen dan bukti pendukung, paragraf 5, penutup, simpulan dan ajakan. Keempat, boleh pakai pola deduktif atau induktif di tiap paragraf. Terserah kalian, yang penting konsisten dan jelas. Kelima, jangan lupa perhatikan kohesi, koherensi, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Keenam, bikin dulu kerangka karangan sebelum mulai nulis draft lengkap. Ini penting banget biar tulisan kalian nggak ngambang kemana-mana. Di buku kalian juga ada beberapa referensi pangan lokal sumber karbohidrat selain nasi yang bisa jadi bahan tulisan, diantaranya beras jagung, beras singkong, ubi jalar, ganyong, sagu, sukun, talas, uwi, umbi Garut, dan gembili. Kalian bisa pilih salah satu atau beberapa untuk jadi fokus argumentasi kalian. Nanti tulisan kalian ini bakal dipajang di kelas dan dinilai teman-teman pakai rubrik penilaian yang mengecek beberapa hal. Apakah esainya sesuai tema? Apakah opininya jelas? Apakah data pendukungnya meyakinkan? Apakah pola pengembangan paragrafnya konsisten? Apakah kohesi-koherensinya bagus? Dan apakah ejaan dan tanda bacanya cermat? Jadi, siapin diri buat dapat masukan yang membangun dari teman-teman sekelas ya. Bagian E, memahami teks persuasi berupa poster. Oke, sekarang kita geser ke topik besar kedua, yaitu teks persuasi, khususnya dalam bentuk poster. Kalau tadi kita fokus meyakinkan orang lewat tulisan argumentasi yang panjang, sekarang kita belajar cara meyakinkan orang lewat media visual yang singkat, padat, tapi ngena banget. Apa itu poster? Menurut KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Tujuan poster itu ada 3, memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau orang untuk melakukan sesuatu seperti yang digambarkan atau dituliskan di poster itu. Contoh dari buku kalian ada poster dengan kalimat ajakan. Pertahankan potensi pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. Kalimat ajakan ini dilengkapi gambar tangan mengepal dan beberapa ilustrasi produk pangan lokal, sehingga pesannya makin kuat secara visual maupun tekstual. Ciri-ciri dan syarat poster yang baik. Nah, di buku kalian ada perbandingan 2 contoh poster yang temanya sama-sama tentang pangan lokal Indonesia. Poster pertama cuma bertuliskan pangan lokal Indonesia dengan background ungu dan ilustrasi garis tipis. Sedangkan poster kedua bertuliskan potensi pangan lokal di Indonesia dengan foto-foto nyata buah dan sayur yang berwarna-warni dan kontras. Dari perbandingan itu, kita bisa simpulkan syarat-syarat poster yang baik. 1. Komposisi seimbang antara tulisan atau huruf dengan media, kertas atau kain. 2. Perpaduan warna yang kuat dan kontras biar gampang menarik perhatian dari jarak jauh. 3. Bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu, supaya orang yang lewat cuma butuh beberapa detik buat paham pesannya. 4. Menggunakan kalimat ajakan, baik langsung, misalnya ayo makan pangan lokal, maupun tidak langsung, misalnya lewat pertanyaan retoris. 5. Dilengkapi gambar pendukung yang relevan dengan pesan. 6. Bisa dibaca sekilas dan langsung menarik minat orang yang lihat, nggak butuh mikir lama buat nangkap intinya. Dari 2 contoh tadi, poster kedua itu yang lebih memenuhi syarat karena warnanya lebih kontras, gambarnya lebih hidup dan nyata, sehingga pesannya jauh lebih menarik dan mudah dipahami sekilas pandang. Jenis-jenis poster. Nah, poster itu ternyata ada banyak jenisnya loh, tergantung tujuannya. Yuk kita bahas 4 jenis yang ada di buku kalian. 1. Poster niaga. Ini poster yang isinya informasi soal produk yang ditawarkan ke masyarakat. Biasanya dipakai produsen untuk meningkatkan penjualan. Contohnya poster minuman dengan kalimat ajakan seperti kembalikan mood kamu, lengkap dengan gambar produk minuman yang menggugah selera. 2. Poster kegiatan. Ini poster yang mengajak masyarakat untuk mengikuti suatu acara atau kegiatan tertentu. Misalnya poster konser musik sekolah, lengkap dengan info waktu, tempat, dan kontak pendaftaran.
3. Poster layanan masyarakat. Ini poster yang isinya edukasi atau imbauan untuk kepentingan bersama. Misalnya poster langkah-langkah mencegah penularan virus, lengkap dengan ilustrasi langkah 1-5 seperti cuci tangan, pakai masker, jaga daya tahan tubuh. 4. Poster kelas. Ini poster berisi aturan atau tata tertib di lingkungan tertentu. Misalnya poster dilarang makan atau minum di dalam kelas, yang biasanya ditempel di dinding ruang kelas untuk mengingatkan siswa. Nah, kalau kalian perhatiin baik-baik, keempat jenis poster ini beda-beda tujuannya, tapi punya kesamaan. Sama-sama pakai kombinasi gambar, kalimat singkat, dan ajakan atau imbauan, supaya pesannya bisa langsung nyampe ke yang lihat. Bagian F, proyek membuat poster. Nah, sampai juga kita di bagian terakhir dan paling seru, praktek langsung bikin poster. Di bagian ini, kalian bakal menerapkan semua teori yang udah kita bahas tadi jadi karya nyata yang bisa dipajang di kelas. Sebelum bikin poster, di buku kalian ada bacaan inspirasi judulnya Pangan Lokal Masa Depan Kita dari kompas.id tahun 2023. Yuk Kak Gara ceritain garis besarnya karena ini bakal jadi bahan ide buat poster kalian. Jadi, artikel ini diawali dari momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap 16 Oktober. Dengan tema tahun itu, air adalah kehidupan, air ialah makanan. Artikel ini membahas bagaimana krisis air, kekeringan, dan banjir akibat perubahan iklim termasuk fenomena El Nino itu berdampak besar ke ketahanan pangan Indonesia, sampai bikin harga beras mencapai rekor tertinggi. Nah, di tengah krisis iklim ini, para ilmuwan menyarankan supaya kita mulai melirik sumber pangan alternatif yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Salah satu contohnya adalah sukun, yang menurut riset di jurnal PLOS Climate cocok banget tumbuh di daerah kering dan rawan pangan. Terus ada juga sagu yang disebut sangat tahan cekaman air, bahkan bisa tumbuh di lahan rawa gambut dan dekat pantai. Dan produktivitasnya jauh lebih tinggi dibanding beras. Riset antropolog dari Universitas Leiden bahkan menyebut 1 jam kerja orang Mentawai bisa menghasilkan 2,6 kg sagu. Sedangkan beras di waktu yang sama cuma 0,6 kg. Menarik juga, artikel ini cerita soal umbi-umbian lokal yang tahan kering di berbagai pulau kecil, kayak umbi gadung di Pulau Muna atau kacang koro di Pulau Lembata, yang meskipun mengandung racun alami, masyarakat lokal sudah punya cara turun-temurun buat menetralisirnya, misalnya dengan direndam air laut. Nah, dari sini penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan lokal soal pangan yang adaptif terhadap lingkungan itu jadi modal penting menghadapi perubahan iklim ke depannya. Nah, dari bacaan ini, kalian bisa dapat banyak sekali ide buat poster. Bisa soal ketahanan pangan menghadapi iklim, potensi sagu, keunikan umbi-umbian Nusantara, atau ajakan kembali ke pangan lokal. Langkah-langkah membuat poster. Oke, sekarang langsung ke langkah teknisnya. Ini panduan buat kalian. 1. Diskusikan dulu bareng kelompok 3-4 siswa untuk merumuskan permasalahan pokok dari bacaan tadi sebagai dasar ide poster. 2. Susun kalimat ajakan yang singkat, padat, menarik, dan persuasif. Ingat ya, jangan kepanjangan karena orang cuma butuh beberapa detik buat baca poster. 3. Sertakan gambar yang relevan dengan tema, misalnya ilustrasi sagu, umbi-umbian, atau simbol ketahanan pangan. 4. Pilih jenis huruf yang jelas dan ukuran yang proporsional. Jangan sampai tulisannya kekecilan atau malah kebesaran sampai berantakan. 5. Gunakan kombinasi warna yang menarik dan kontras, biar orang yang lihat langsung tertarik. 6. Media yang dipakai kertas ukuran A3. Teknik pembuatan bebas, mau digambar manual pakai tangan atau dibuat digital pakai aplikasi desain di komputer atau HP, dua-duanya oke. Nanti poster ini akan dipresentasikan di depan kelas dan dipajang di majalah dinding. Tips tambahan dari Kak Gara, sebelum mulai gambar final, coba dulu bikin sketsa kasar di kertas coret-coretan. Coba beberapa alternatif kalimat ajakan, baru pilih yang paling nendang. Jangan lupa juga minta pendapat teman sebelum finalisasi, karena kadang kita sendiri suka buta sama kekurangan karya sendiri, padahal orang lain bisa langsung notice. Nah, sahabat hebat, sampai juga kita di ujung video kali ini. Yuk kita rangkum lagi apa aja yang udah kita pelajari. Di bagian A, kita belajar membaca kritis teks argumentasi, mulai dari memahami isi teks sampai memberi tanggapan yang berbobot. Di bagian B, kita belajar menemukan ide pokok dan ide penjelas, plus mengenal pola pengembangan paragraf deduksi dan induksi.
Di bagian C, kita belajar membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, biar kita jadi pembaca yang lebih kritis dan gak gampang tertipu informasi yang menyesatkan. Di bagian D, kita praktek menulis teks argumentasi sendiri, lengkap dengan kohesi, koherensi, dan konjungsi yang tepat. Di bagian E, kita kenalan sama teks persuasi berupa poster, mulai dari definisi, ciri-ciri, syarat, sampai jenis-jenisnya. Dan di bagian F, kita praktek langsung bikin poster promosi pangan lokal, lengkap dengan panduan teknisnya. Balik lagi ke pertanyaan pemantik di awal tadi. Kenapa sih pangan lokal itu kurang dikenal masyarakat kita sendiri? Nah, sekarang kalian udah punya bekal buat menjawabnya dengan lebih kritis dan berbasis argumen yang kuat. Bukan cuma jawaban asal-asalan, tapi jawaban yang didukung fakta dan logika yang jelas. Jangan lupa sahabat hebat, tugas menulis teks argumentasi dan proyek poster itu penting banget buat melatih kemampuan kalian menyampaikan pendapat dengan meyakinkan. Skill ini bakal kepake terus, bukan cuma di pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga di kehidupan sehari-hari, kerja kelompok, sampai nanti pas kuliah atau kerja. Kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kak Gara bakal coba bantu jawab satu-satu. Jangan lupa juga, refleksikan diri kalian sendiri pakai tabel refleksi kompetensi yang ada di buku kalian. Biar kalian tahu bagian mana yang udah dikuasai, dan bagian mana yang masih perlu belajar lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video materi bahasa Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar ya sahabat hebat. Wassalamualaikum.